Perempuan, terima kasih masih setia di Her Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Masih bersama saya Zetira dan juga Ibu Reti Ratnawati. Ibu Reti kan sekarang menjadi komisioner Komnas Perempuan ya, Bu ya? Baik, Ibu. Lantas apa sih, Ibu, yang sebenarnya sudah dilakukan Komnas Perempuan terkait isu hak seksual juga terkait dengan kesehatan reproduksi? Silakan, Ibu Reti. Baik, jadi sesuai dengan mandat yang ada di Komnas Perempuan, sebenarnya yang sudah dilakukan itu ada banyak hal. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran publik. Nah, bagaimana caranya ini? Bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa menjadi narasumber dari suatu kejadian, dan kemudian juga bisa memberikan satu pelatihan ataupun advokasi yang itu bisa dilaksanakan kapanpun sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Salah satu contoh adalah bisa diakses di situ, tadi saya memberikan contoh, ada 15 jenis kekerasan pada perempuan, bisa dilihat di web salah satunya. Kemudian yang kedua adalah melakukan satu tinjau ulang dan reformasi atas satu produk hukum dan peraturan yang berdasarkan pada berbagai macam penelitian misalnya. Contohnya adalah mengidentifikasi terjadinya kekerasan seksual yang itu bisa dituangkan di dalam satu RUU PKS. Kemudian juga RUU KUHP yang lebih mengarah kepada keberpihakan kepada perempuan, misalnya begitu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah melakukan pemantauan dan melaporkan jenis kekerasan terhadap perempuan. Salah satu contoh tadi yang saya sempat bahas adalah tentang catatan tahunan yang kita sudah melakukannya sejak 1998 kita berdiri. Itu sudah banyak yang dilakukan dan melakukan suatu rekomendasi. Yang keempat adalah menyediakan satu masukan dan rekomendasi kepada pemerintah, kepada lembaga yudikatif, legislatif, serta organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pada upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, perlindungan, serta penegakan kemajuan hak-hak asasi perempuan. Tentunya ini yang merupakan rekomendasi dari hasil Catahu misalnya. Kemudian juga kita memperhatikan hal-hal yang misalnya pada sunat perempuan. Itu juga satu hal yang mempunyai bobot yang agak besar untuk kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah membangun kerjasama, kemitraan lokal, nasional, regional maupun internasional. Jadi selalu kita updating dengan CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, memperbaikinya, beri masukan, dan juga ada UN Women dan teman-teman mitra se-Indonesia pada forum layanan misalnya. Baik, Bu Reti, terima kasih. Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu. Jika sesuatu terjadi nih, Bu ya, dengan tidak terpenuhinya hak seksual dan ataupun kesehatan reproduksi, langkah tepat apa sih, Bu, yang harus dilakukan? Silakan, Ibu. Ya, sebenarnya tergantung dari yang mana tidak terpenuhi. Misalnya terjadi kekerasan misalnya, maka bisa pada forum pengada layanan langsung masuk ke LBH atau Women Crisis Center, atau juga bisa langsung pada polisi. Kalau itu pada masalah kesehatan reproduksi, maka dipersilakan untuk mendatangi layanan kesehatan yang ada, mulai dari yang di masyarakat, yang primer maupun sampai ke rumah sakit. Dan yang penting terakhir ini, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membagikan informasi yang benar di medsos tentang hak seksual dan kesehatan reproduksi. Tapi jangan yang hoax dan mitos ya. Dan tidak menghakimi korban kekerasan seksual. Melapor jika melihat kekerasan seksual.
Itu saya kira yang lebih penting. Baik Ibu Reti, terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Kawan Puan, rasanya kita sudah banyak mendapatkan ilmu dari Ibu Reti ya, sangat lengkap. Terima kasih Ibu Reti sudah bersedia menjadi narasumber hari ini. Semoga Ibu sehat dan sukses selalu ya Bu. Terima kasih kembali. Ya kawan Puan, terima kasih juga sudah bergabung di Her Story pada hari ini. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya ya. Saya Zetira, pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan bersuara, Puan berdaya.